Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaaba hikmatik وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Mari kita baca salawat Nabi dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Baik Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ikhwan fillah, jamaah Majelis Taklim Santri Al-Falah yang sama berbahagia, dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pengajian kita malam hari ini dapat kita selenggarakan dan mudah-mudahan waktu yang berharga ini senantiasa membawa berkah, manfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini, karena kita akan menyambut tibanya malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443, ada baiknya Gus antum catat dulu apa keistimewaan dari bulan Muharram. Ya, monggo ditulis dulu. Bulan-bulan yang sangat dianjurkan berpuasa. Bulan-bulan yang sangat dianjurkan berpuasa. Yaitu jelas yang pertama, 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan sudah pasti itu karena wajib. Yang kedua, bulan Muharram. Bulan Muharram. Yang ketiga, bulan Rajab. Bulan Rajab. Berikutnya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Berikutnya bulan Zulqa'dah.
Zulqa'dah, dan terakhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu urutan bulan-bulan yang dianjurkan kita memperbanyak puasa selain Ramadan. Tapi jelas Ramadan nomor 1. Baik. Berikutnya Gus, di dalam Al-Quran disebutkan ada empat bulan, disebutkan ada 4 bulan dinamakan Ashhurul Hurum, dinamakan Ashhurul Hurum. Dinamakan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan. Baik sebelum Islam, buka kurung, oleh umat-umat terdahulu, tutup kurung, oleh umat-umat terdahulu, maupun setelah Islam, buka kurung, di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutup kurung, yaitu 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu disebut Ashhurul Hurum. Nah, kalau orang paham itu mesti menyebutnya dari Zulqa'dah, Zulhijjah, baru Muharram dan Rajab. Tidak disebut dari Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa? Supaya menghimpun 2 tahun. Zulqa'dah, Zulhijjah itu akhir tahun, disambut dengan Muharram dan Rajab, sudah masuk tahun kedua. Itu hikmahnya, Gus. Kalau menyebut dari Muharram, Zulqa'dah, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, itu Ashhurul Hurum hanya terjadi dalam 1 tahun. Maka disebut Zulqa'dah dulu, Zulhijjah, supaya ketemu 2 tahun. Akhir tahun yang lama, masuk tahun yang kedua, yang baru. Nah, kalau di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, ini anti berperang. Ini adalah saat gencatan senjata, tidak boleh ada pertumpahan darah. Jadi sangat dihormati sebelum Islam. Di 4 bulan ini. Nah, baik, berikutnya Gus, keutamaan bulan Muharram. Nah, yang akan masuk ini, keutamaan bulan Muharram. Keutamaan bulan Muharram. Satu,
nyandarnya kapal Nabi Nuh. Nyandarnya kapal Nabi Nuh. Nyandarnya kapal Nabi Nuh setelah banjir bandang pada hari Asyura. Pada hari Asyura, hari ke-10 Muharram itu. Berikutnya, Gus. Yang kedua, Nabi Zakaria, Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan Nun. Dimuntahkan dari perut ikan Nun. Dimuntahkan dari perut ikan Nun pada hari Asyura. Berikutnya, Allah menghilangkan penyakit kebutaan Nabi Yakub pada hari Asyura. Nabi Yakub itu tertutup penglihatan beliau, bukan buta sebenarnya, tertutup penglihatan beliau saking sedihnya menangisi Nabi Yusuf yang lama berpisah karena dianiaya oleh saudara-saudaranya. Hanya Nabi Bunyamin yang sekandung dengan Nabi Yusuf itu yang simpati kepada saudaranya. 9 orang saudaranya yang lain ibu itu berniat untuk mengeksekusi mati Nabi Yusuf. Sehingga akibat perpisahannya Nabi Yusuf dengan ayahnya sampai Nabi Yusuf dewasa jadi Perdana Menteri di Mesir, barulah Nabi Yusuf ketemu dengan sang ayah. Selama itu Nabi Yakub itu bersedih sampai rasa sedih beliau itu menutupi penglihatan beliau, jadi tidak bisa melihat lagi. Orang menyebutnya buta, tapi sebenarnya beliau tidak buta, cuma tertutup pandangan beliau karena penglihatan beliau bengkak, mata beliau bengkak sehingga tidak bisa melihat lagi. Nah, baru disembuhkan oleh Allah pada hari Asyura ketika baju Nabi Yusuf dikirimkan untuk diusapkan ke wajah ayahnya. Seketika wajah ayahnya menjadi bisa melihat, penglihatannya bisa melihat, dan hilang, musnah penyakit yang bertahun-tahun itu. Nah, itu terjadi tanggal 10 Muharram. Berikutnya, Gus, Allah menyembuhkan sakit Nabi Ayub. Allah menyembuhkan sakit Nabi Ayub selama 7 tahun pada hari Asyura. 7 tahun Nabi Yakub itu sakit, Gus. Saking lamanya sakit, anak beliau meninggal, harta benda habis,
istri-istri pun meninggalkan beliau. Termasuk istri yang terakhir meninggalkan Nabi Ayub adalah Siti Rahmah. Siti Rahmah. Padahal Siti Rahmah ini satu-satunya istri yang bertahan. Namun akhirnya tidak tahan juga, 7 tahun bersama Nabi Ayub. Barulah Allah sembuhkan melalui malaikat Jibril. Nabi Ayub disuruh menghentakkan bumi dengan tumitnya. Barulah keluar air, minum dan mandi, seketika hilang sirna dan tanpa ada bekas luka Nabi Ayub alaihissalam. Selama 7 tahun itulah Nabi Ayub tidak pernah mohon kepada Allah untuk sembuh. Nah, kalau kita Gus bagaimana? Kalau sakit pasti minta sembuh. Nabi Ayub tidak. Saya tidak akan pernah minta disembuhkan oleh Allah sebelum Allah sendiri yang menyembuhkan saya, menentukan kesembuhan. Cuma saya mohon kepada Allah, janganlah saya disakiti dua. Disakiti lidah saya, disakiti hati saya. Silahkan mau jenis apa penyakit pada diri saya, yang penting jangan ada rasa sakit di lidah saya untuk berzikir kepada Allah, dan hati saya untuk selalu mengingat kebesaran Allah. Nah, itu Gus. Maka sekujur tubuh Nabi Ayub itu tidak ada yang tidak terluka. Sekujur tubuh. Nah, jadi semacam Gus, penyakit kulit. Tapi penyakit kulit Nabi Ayub itu tidak menular. Betul, tidak pernah terjadi penyakit kulit seperti Nabi Ayub. Tapi bedanya hanya terjadi pada Nabi Ayub. Itu salah besar kalau diceritakan Nabi Ayub sampai berulat. Itu enggak keliru. Pasti dijauhi oleh umatnya. Enggak mungkin sakit kulit yang tidak menular tapi tidak pernah diterima dan diujikan kepada manusia manapun, bahkan sampai hari ini tidak ada penyakit seperti Nabi Ayub itu. Cuma ajaibnya tidak menular, tapi tidak ada yang pernah diuji penyakit kulit yang begitu hebat itu seperti Nabi Ayub. Nah, itu hebatnya Gus. Tapi Nabi Ayub sabar berapa? 7 tahun. Baru disembuhkan pada hari Asyura itu. Itu menambah kemuliaan Muharram. Nah, setelah sembuh mandi, sampai-sampai istri beliau itu tidak mengenal sama sekali Nabi Ayub. Saking gagahnya, bersihnya, gantengnya. Lupa 7 tahun. Wajar saja Gus, orang yang sakit aja, sakit lama kemudian meninggal, itu beda banget penampilannya dengan waktu sehat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Harun. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Harun sekaligus tenggelamnya Fir'aun pada hari Asyura. Sekaligus tenggelamnya Fir'aun pada hari Asyura. Berkat doa Nabi Musa itu untuk menyelamatkan kaum Bani Israel itu. Dan terakhir Gus, dan Allah menciptakan ruhnya Nabi Muhammad, dan Allah menciptakan ruhnya Nabi Muhammad
pada hari Asyura itu. Pada hari Asyura. Bahkan di sini disebut wa ya jami'ash ya mufarrij kullakur karbin. Jadi Allah menghilangkan segala kesusahan, musibah, bala, cobaan dan ujian itu di bulan Muharram. Maka ini sekaligus Gus, ini untuk menghapus presiden buruk atau prasangka buruk sebagian orang tentang bulan Muharram. Nah ini nauzubillah min dzalik, mulai dari kita sekarang Gus, jangan kita berprasangka buruk dengan bulan Muharram. Mari kita hapus itu mulai dari kita. Biarkan orang-orang tua kita dahulu, biarkan, karena itu sudah suatu keyakinan. Tapi mulai dari kita, mulai kita hapus presiden buruk atau prasangka buruk terhadap bulan Muharram. Bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Nah, selanjutnya lanjut Gus. Menurut suatu riwayat hadis, Bismillah. Menurut suatu riwayat hadis, disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar menyampaikan hadis ini, wah sudah top, sudah Gus, tidak diragukan lagi kesahihannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu makamnya beliau di Asqalan, Mesir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disampaikan oleh Ibnu Hajar, riwayat dari Hafsah, baginda Nabi SAW bersabda, Hafsah binti Umar, putri Sayyidina Umar, baginda Nabi SAW bersabda, titik 2, siapa yang berpuasa, di akhir Zulhijjah, besok ini Gus, besok nih hari terakhir Zulhijjah nih, bertepatan dengan hari Senin, puasa hari terakhir Zulhijjah dan berpuasa pada awal Muharram, itu hari pertamanya, hari terakhir Zulhijjah puasa, awal Muharram puasa, jadi akhir tahun awal tahun gitu. Kalau hadisnya seperti ini Gus, man shoma akhira yaumin min Zulhijjah, siapa yang puasa hari terakhir dari bulan Zulhijjah, wa awwala yaumin minal Muharram, dan awal hari pertama dari bulan Muharram, ja'alahu Allah taala lahu kafarata 50 sana. Pahalanya, tulis Gus, pahalanya Allah menghapus dosa-dosanya, buka kurung dosa kecil Gus, Allah menghapus dosa-dosanya, buka kurung dosa kecil, 50 sanah, 50 tahun. Alhamdulillah, besar sekali, 50 tahun pahalanya Gus. Tapi bagi kita mau 50 mau berapapun, yang penting dosa terhapus. Jangan
Jangan terfokus dengan angkanya Gus. Yang penting terhapus. Nah, itu. Dan berpuasa sehari dari bulan Muharram, wa shaumu yaumin minal Muharram, dan berpuasa sehari dari bulan Muharram, dan berpuasa sehari dari bulan Muharram setara dengan berpuasa 30 hari. Setara dengan berpuasa 30 hari. Siapa yang menyampaikan ini Gus? Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau ada orang bertanya hadisnya sahih apa tidak, mengenai sahih tidaknya tanyakan langsung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, gitu Gus. Jadi yang penting kita amalkan saja. Mau sahih kah mau dhaif tidak jadi soal. Sekarang mau tidak kita mengamalkannya. Nah, andaikan sahih, sudah pasti kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Andaikan dhaif, hadis dhaif pun masih boleh diamalkan amalan itu. Tidak ada masalah. Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan al-hadisud dhaif, hadis yang dhaif salihun lil ihtijaj, boleh dijadikan sebagai dalil fi fadhailil amal, yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah. Boleh Gus. Puasa 2 hari, boleh. Nah, lanjut Gus. Menurut Imam Al-Ghazali sekarang, qala al-Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali termasuk salah satu imam besar pengikut mazhab Syafi'i. Itu Imam Al-Ghazali, pencipta kitab yang sangat fenomenal namanya Ihya Ulumuddin. Itu luar biasa. Kitab tasawuf karangan Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa 3 hari, siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Jadi berarti ini setiap minggu Gus, puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selama sebulan kita puasa 12 hari Gus. Kamis, Jumat, Sabtunya. Allah menuliskan baginya pahala. Allah menuliskan baginya pahala. Allah menuliskan baginya pahala ibadah sunnah 700 tahun.
ibadah sunnah 700 tahun. Tulis keterangan di bawahnya, Gus. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Lagi-lagi, Gus, walaupun itu dhaif, masih boleh kita amalkan. Sah berpuasa, Gus, Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa Kamis memang disunnahkan, puasa sunnah. Puasa hari Jumat boleh puasa karena kita mengawalinya dengan hari Kamis. Puasa hari Sabtu sah berpuasa hari Sabtu karena kita menyambungnya dari hari Jumat. Nah, jadi tidak ada larangan, Gus. Jadi kalau ada orang yang membantah hadis ini, nggak boleh diamalkan, boleh. Pahalanya terlalu gede, biarkan aja. Itu bukan urusan kita, urusannya Gusti Allah. Yang penting kita amalkan. Mau 900 tahun, mau 1000 tahun, mau berapapun, itu nggak soal bagi kita. Yang penting amalkan. Belum tentu juga kita bisa mengamalkan 3 kali seminggu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkan hadis ini walaupun dhaif, Gus. Karena hadisnya itu dhaif, betul. Hadis dhaif kenapa diamalkan? Boleh diamalkan untuk anjuran motivasi beribadah. Pahalanya besar, betul. Iya. Bukan urusan kita masalah pahala, takaran pahala itu urusan Allah. Yang penting kita amalkan. Boleh kita amalkan puasa 3 hari seperti ini? Boleh, karena hari Kamis memang dianjurkan puasa. Puasa hari Jumat boleh karena sudah diawali dengan hari Kamis. Puasa hari Sabtu boleh karena sudah diawali dengan hari Jumat. Jadi tertolak semua. Orang yang mengatakan tidak boleh mengamalkan, boleh amalkan. Begitu, Gus. Nah, berikutnya, Gus. Setengah daripada kemuliaan malam tahun baru, setengah daripada kemuliaan malam tahun baru, setengah dari kemuliaan malam tahun baru, buka kurung 1 Muharram, dianjurkan oleh para ulama, membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. 360 kali. Kenapa 360? Karena itu jumlah hari dalam 1 tahun. 360 kali. Dengan diawali basmalah. Di tiap-tiap ayat kursinya. Jadi basmalahnya juga setiap kali membaca ayat kursi. Jadi basmalahnya juga 360 kali jadi, Gus. Oke. Maka Allah akan titik 2. 1, Allah akan membentengi, ini nomor 1, Gus.
Allah membentengi dia dan keluarganya, membentengi dia dan keluarganya dari syaitan dan jin, dari syaitan dan jin. Nah, satu. Yang kedua, insya Allah terhindar dari bala. Nah, ini penting sekaligus dibahas corona ini. Insya Allah terhindar dari bala. Bala dan musibah. Ini ada keterangannya ini. Baik, itu diantara kelebihannya Gus, 360 kali. Nah, boleh siang boleh malam ya Gus mengamalkannya. Boleh siang boleh malam. Nah, kalau memang nggak sempat terbaca di malam tahun barunya Gus, bacalah pada malam atau siang hari 10 Muharram. Sama Gus. Nah, bila nggak sempat baca besok di tanggal 1-nya itu, malamnya kah atau siangnya, malam Selasa itu atau pagi Selasa, baca nanti pada tanggal 10 Muharram. Nah. Kemudian yang terakhir nih Gus, ada 10 amalan, ada 10 amalan pada hari Asyura. Baik, 10. Ada 10 amalan di hari Asyura. 1, puasa. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Buka kurung Gus, sahih hadisnya. Sahih hadisnya. 2, melebihkan nafkah untuk keluarga, melebihkan nafkah untuk keluarga, melebihkan nafkah untuk keluarga dan membahagiakan mereka, itu namanya tausi'ah alal yal. Itu sahih hadisnya Gus. Nah, sahih hadisnya. Nah, jadi sunnah pada hari Asyura itu, andaikan kita memberi nafkah sehari itu 100.000, lebihkan seberapapun mampu kita. Nah, kelebihannya Gus, siapa yang melebihkan nafkah buat keluarganya pada hari itu, Allah akan jamin rezekinya selama 1 tahun. Alhamdulillah itu. Ana yakin banget tuh. Untuk hari itu Gus, hari itu.
Kita ambil momennya. Berikutnya Gus. Nah, nomor 3, mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Buka kurung, dhaif. Nah, ini hadisnya itu Gus. Tapi boleh diamalkan. Cuma saran kita jangan hanya mengusap doang, ya kan Gus? Nah, harus juga diikuti dengan santunan. Nah, jadi kalau mengusap-ngusap doang tidak ada santunannya, tambah sedih anak yatim. Nah, tapi dhaif hadisnya gitu. Cuma kita kadang-kadang sering itu yang kita munculkan. Nah, ini yang kelirunya kita nih Gus. Pemahaman kita yang terlalu dimunculkan akhirnya melupakan yang sahih. Puasanya kita tinggalkan karena itu sahih. Membahagiakan keluarga kita tinggalkan itu sahih. Nah, kita lebih memunculkan yang dhaif. Itu yang kelirunya Gus. Walaupun boleh mulia, bagus kita mengusap dan menyantuni anak ya yatim. Tapi ingat, menyantuninya tidak hanya tanggal 10. Juga kewajiban kita sampai anak yatim itu sejahtera. Maka itu masuk kategori hadis dhaif itu Gus. Dhaif hadisnya. Berikutnya Gus. Mandi Muharram. Nah, ini yang banyak diyakini orang kalau tuan di Sulawesi bagian Indonesia Timur nih Gus. Nanti akan muncul sudah itu mandi Asyura itu di laut, mandi bareng. Wah, itu. Nah, mandi. Nah, itu dhaif. Sedekah. Nah, dhaif juga Gus. Bersedekah tanggal 10 Muharram. Walaupun sedekah itu tidak hanya di bulan Muharram, maka maksudnya. Walaupun sedekah. Kemudian bercelak mata. Bercelak mata. Padahal bercelak mata ini sunnah setiap waktu dan saat, tidak hanya tanggal 10 Muharram. Khusus baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sunnah kita bercelak mata. Laki-laki itu, para habib-habib itu, woi, tambah tampan beliau bercelak. Kalau habib bercelak cocok Gus, cocok. Kalau habib bercelak wajar. Pertama ya bilang rata-rata hidungnya mancung. Yang kedua pisnya juga Arab masih ada. Bercelak tambah, wah luar biasa. Ya benar aja Gus, kalau kita bercelak ini, tapi bukan menghina sunnah Nabi ya Gus. Nah, kalau memang merasa nggak cocok nggak usah. Tapi kalau memang cocok amalkan. Walaupun secara umum bercelak itu sunnah. Berikutnya Gus, memotong kuku. Itu dhaif semua itu Gus. Karena motong kuku itu sunnah, tidak hanya di bulan Muharram. Senin kah, Kamis kah, Jumat. Berikutnya salat sunnah Asyura. Itu dhaif hadisnya, tidak usah diamalkan kalau salat sunat Asyura. Salat sunat Asyura ada yang mengamalkan sampai 12 rakaat, nah itu tidak usah. Berikutnya Gus, menziarahi orang alim. Karena menziarahi orang alim tidak hanya tanggal 10. Setiap waktu saat dan ada keluangan. Menziarahi alim. Kemudian menziarahi orang sakit. Berapa sudah itu Gus? 10. Jadi hanya 2 yang sahih hadisnya, puasa dan membahagiakan keluarga.
baitnya gini Gus. Sum salli silzur aliman udwa katahil, atau fi yaumi asyura ashrun tatasilu bihatnatani walaha fadlun nukil. Di hari Asyura itu ada 10 keutamaan yang bersanad muttasil, nyambung sanadnya. Bihatnatani, kemudian 2 diantaranya walaha fadlun nukal, memiliki keutamaan yang memang dinukil dalam hadis yang sahih. Apa itu? Sum salli silzur aliman udwak tahil, berpuasa, salat, silaturahim kepada orang alim, mengunjungi orang sakit, waktahil bercila, ra'sal yatim sah, kemudian mengusap kepala yatim, tasaddaq, kemudian bersedekah yaitu santunan, waktasil mandi, termasuk memandikan pusaka. Nah ini ini kalau ini terlalu berlebihan Gus, terlalu berlebihan. Sampai air mandi benda pusaka dijadikan yang aneh-aneh. Itu terlalu mengkultuskan. Wasi alal iyal, kemudian melebihkan nafkah kepada keluarga. Qalim zufro, kemudian memotong kuku. Wasuratul ikhlas, membaca suratul ikhlas kul alfan sebanyak 1000 kali. Itu dhaif hadisnya. Walam yarid min hadhihi ghairu tausiah was-sami fahfazhu wa kun muttabi'ah. Tidak datang dari 10 amalan ini hadis kecuali yang sahih cuma 2, berpuasa dan melebihkan nafkah kepada keluarga. Yang lain itu dhaif. Tapi masih tataran masih boleh kita amalkan. Begitu Gus. Amin Allahumma amin. Jadi karena besok itu hari terakhir Zulhijjah bertepatan dengan hari Senin. Bagi yang antum yang ada keluar waktu, baru bolehlah kita berpuasa sunnah. Tapi kalau antum langsung masuk kerja besok, silahkan kondisi kepada keadaan masing-masing. Karena bekerja mencari nafkah itu wajib bagi antum. Kalau memang puasa ini menjadi uzur bagi antum, tidak usah diamalkan. Karena mencari nafkah, mencari rezeki itu adalah wajib bagi antum, bagi kita. Ya, jangan karena puasa lalu kita lemes, tidak bisa bekerja, itu bahaya. Tidak usah Gus. Nanti lain waktu diamalkan. Begitu. Mana yang bisa saja Gus kita amalkan. Insyaallah lah. Ayat kursi paling tidak 360 kali. Kalau duduk dari maghrib hingga isya itu paling banter kita dapat 250 ayat kursi. Berarti tinggal kita tambah sebentar lagi 110, kurang lebih 1 jam. Jadi kalau duduk dari maghrib isya nyambung sedikit, 8:30 selesai. Kalau mau malamnya itu Gus, malamnya itu supaya tidak banyak halangan. Kalau siang hari memang agak berat, tapi tergantung gimana waktu luangnya kita. Baik, kita cukup dulu Gus. Kita sambung kalau ada yang ingin kita diskusikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilallahi marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaab rahmatik wa anshur alaina khazain rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa ahlina ajma'in min ahli al-ulum wal Qur'an wa min ahli at-taqwa min ahli al-ibadah wa min ahli as-salihin wa min ahli al-jannah. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم